Halo teman-teman, balik lagi bersama gua Arbi. Kali ini gue bakal ngejelasin salah satu konsep penting dari ekonomi mikro. Ya, nah di sini kita akan belajar ya mengetahui tingkah laku atau perilaku dari seorang konsumen. Nah, mungkin selama ini teman-teman hanya mengetahui bahwa seorang konsumen itu hanya membeli suatu barang ataupun jasa. Tapi apa? Yang dinamakan konsumen itu bukan hanya membeli, tapi menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa. Ya misalnya kalau misalnya teman-teman itu membeli katakanlah nasi goreng gitu kan ya. Nah kan nggak mungkin kan hanya membeli doang kan. Tapi apa? Nasi goreng itu dimakan. Nah yang dimaksud dari dimakan itu adalah menghabiskan nilai guna suatu barang ataupun jasa. Nah kali ini gue bakal ngejelasin lebih luasnya ya. Jadi bagaimana seorang konsumen itu menentukan prioritas kebutuhannya. Yang teman-teman pasti tahu kan berarti apa? Konsumen itu pasti membeli kebutuhan primer terlebih dahulu ya. Sandang, pangan, papan. Jangan terbalik ya kalau pangan dulu nanti balik lagi ke manusia purba. Nggak pakai baju tapi nyari makan dulu. Ya yang sekarang kan sandang, pangan, papan. Nah, nanti gue bakal ngejelasin mengenai pendekatan kardinal dari sisi perilaku konsumen dan pendekatan ordinalnya. Oke, yang pertama gue bakal ngejelasin mengenai pendekatan dalam perilaku konsumen. Ya, jadi dalam pendekatan perilaku konsumen itu ada dua pendekatan, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Wah, mungkin teman-teman bingung ya, apa kardinal itu apa sih kak, ordinal itu apa sih kak, kayak gitu. Jadi gue jelasin dulu deh, dari kardinal dulu ya. Pendekatan kardinal itu ya jadi dia itu pendekatan yang menyatakan manfaat atau kepuasan yang diukur secara kuantitatif. Ya, kayak di sini gue tulis dulu menyatakan manfaat atau kepuasan yang diukur secara kuantitatif. Ya, maksudnya apa kak? Jadi kepuasan yang diterima oleh seorang konsumen itu bisa diukur secara angka. Lah, kok bisa kak? Diukur secara angka, misalnya kayak gitu. Pertanyaan dari teman-teman. Kenapa bisa diukur secara angka? Jadi kayak gini, misalnya teman-teman dihadapkan oleh dua pilihan. Kalau teman-teman pilih makan mie ayam, teman-teman dapat kepuasan 50. Kalau teman-teman pilih makan bakso ya, teman-teman dapat kepuasan 100. Nah, jadi apa? Kalau secara logika, pasti apa? Teman-teman bakal memilih nilai yang paling besar, yaitu bakso, sebesar 100. Nah, artinya apa? Dalam pendekatan kardinal yang memiliki nilai yang besar, itu diartikan memiliki kepuasan yang tinggi. Ya, jadi itu diukur secara angka, kepuasan yang diterima oleh seorang konsumen. Nah, tapi apa? Mungkin secara realita pendekatan kardinal itu tuh nggak bisa diaplikasikan. Ya kan? Jadi apa? Teman-teman kalau ingin makan sesuatu kan nggak melihat apa ya bisa dibilang ya nggak mengukur dulu. Kalau gue pengen makan ayam goreng kira-kira berapa sih nilai yang gue dapat? Kan nggak seperti itu ya. Jadi apa? Kepuasan itu ya dirasa gitu kan. Oh kalau misal gue makan ayam goreng, wah gue merasa puas banget. Tapi kalau gue makan katakanlah ikan goreng, ya gue biasa aja kepuasan yang gue dapat. Nah seperti itu. Nah nanti muncul pendekatan ordinal. Yang jadi apa? Pendekatan ordinal ini kebalikan dari kardinal. Jadi apa? Manfaat atau kepuasan dari pendekatan ordinal itu dinyatakan secara kualitatif. Artinya apa? Tidak dapat diukur secara angka. Gitu ya. Jadi apa? Di dalam pendekatan ordinal, teman-teman kalau misalnya merasa puas, ya itu ya teman-teman merasa nggak melihat nilai angkanya gitu ya. Kira-kira yang beda dengan kardinal tadi kan, ada nilainya. Tapi kalau ordinal, kalau misalnya gue makan mie goreng, apa tadi mie ayam, ya gue merasa puas banget misalnya seperti itu. Tapi kalau gue makan bakso, ya kan misalnya gue makan bakso, ya itu biasa aja rasanya. Ya, nanti gue bakal ngejelasin lebih detailnya lagi ya mengenai pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal itu seperti apa. Lalu kurva-kurvanya itu apa aja sih dalam dua pendekatan ini? Oke, dalam pendekatan kardinal itu terdapat beberapa konsep penting ya teman-teman ya. Ada konsep total utility, marginal utility, law of diminishing marginal utility, yang nanti gue bakal bahas satu persatu. Yang pertama di sini gue tulis dulu total utility.
Nah, total utility itu adalah total dari mengonsumsi barang atau jasa. Ya, totalnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman makan satu porsi mie ayam, teman-teman dapat kepuasan sebesar 100. Nah, itu berarti itu total utility. Terus kalau teman-teman makan 2 porsi mie ayam, teman-teman dapat kepuasan misalnya 200. Ya, berarti kepuasannya itu meningkat 200 ya. Nah, itu total utility. Ya. Terus konsep yang berikutnya itu ada marginal utility. Marginal utility itu adalah pertambahan atau selisih dari mengonsumsi barang atau jasa. Ya, di sini gue tulis dulu pertambahan atau selisih dari mengonsumsi barang atau jasa. Jadi, misalnya kayak gini, kalau teman-teman makan satu porsi mie ayam, kan tadi kan teman-teman dapat 50 misalnya ya, 50 kepuasan. Terus kalau teman-teman makan 2 porsi mie ayam, teman-teman dapat kepuasan sebesar 80. Nah, dari 50 ke 80 berarti apa? Teman-teman mendapat pertambahan kepuasan sebesar 30. Nah, itu yang dimaksud dengan marginal utility. Pertambahan dari setiap mengonsumsi barang atau jasa. Ya. Lalu konsep yang ketiga itu ada law of diminishing marginal utility. Ya, yaitu hukum yang menyatakan pertambahan kepuasan yang semakin menurun. Nah, jadi apa? Teman-teman, kalau teman-teman terus mengonsumsi suatu barang normal ya, misalnya kayak barang normal itu misalnya apa ya? Misalnya ketika teman-teman tuh makan nasi sama ayam deh, ya. Ya, teman-teman katakanlah awalnya ketika teman-teman makan nasi sama ayam, oh itu kepuasan teman-teman tuh tinggi. Tapi ketika teman-teman terus nambah nasi sama ayamnya ya, katakanlah nambah sampai 3 porsi nasi sama ayam. Hasilnya apa? Kepuasan yang diterima oleh teman-teman akan semakin berkurang. Artinya apa? Ada batasan maksimum manusia itu dalam mengonsumsi barang atau jasa. Khusus barang normal ya. Kecuali kalau barang mewah. Kalau barang mewah, kepuasan yang diterima oleh konsumen ya, itu akan semakin meningkat. Konsumen akan merasa puas ketika memiliki banyak barang mewah. Ya kan? Kalau teman-teman mengonsumsi 1 gram emas, bukan mau mengonsumsi sih, sorry. Kalau teman-teman itu mempunyai 1 gram emas, ya, terus dibandingin teman-teman itu punya 5 gram emas, pasti teman-teman merasa puas punya 5 gram emas kan, gitu. Tapi kalau barang normal, ya, teman-teman bakal lebih merasa puas ketika teman-teman itu makan 1 porsi mie ayam dibandingkan 10 porsi mie ayam. Ya kecuali kalau teman-teman ingin buat konten mukbang kayak gitu, itu beda lagi. Gitu ya. Nah, itu adalah law of diminishing marginal utility. Jadi adalah hukum yang menyatakan pertambahan kepuasan konsumen yang awalnya meningkat itu semakin berkurang atau menurun. Gitu ya. Nanti gue bakal buktiin dalam bentuk tabelnya ya teman-temannya. Oke, di sini gue bikin tabelnya teman-teman ya untuk mempermudah teman-teman dalam memahami konsep total utility atau gue singkat aja deh TU, terus marginal utility ya atau MU, dan law of diminishing marginal utility atau LDMU. Nah, di sini gue bikin ada 3 kolom. Yang kolom pertama gue isi mie ayam. Ya, kita mainnya pakai porsi aja. 0, ya gue tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu yang kolom kedua itu gue tulis total utility ya atau TU. Ya dimulai dari 0, 6, 11, 15, 18, 20, 21, 21. Nanti gue jelasin ya teman-teman ya. Gue bikin dulu tabelnya. Lalu kolom yang ketiga ada marginal utility atau MU. Yang pertama itu tidak ketahui atau tidak terdefinisi. Lalu 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, sekarang gue jelasin. Oke, di sini gue tulis dulu 5 dari 5, 4, 3, 2, 1, 0 itu terjadinya law of diminishing marginal utility. Oke, sekarang gue jelasin. Ketika teman-teman itu mau konsumsi 0 mie ayam, 0 porsi mie ayam, berarti nggak ada kepuasan yang didapat dong. Total utility-nya 0, otomatis marginal utility itu nggak diketahui berapa pertambahannya.
gitu kan. Terus ketika teman-teman itu mengonsumsi satu porsi mie ayam, total utility yang didapat teman-teman itu sebesar 6. Lalu MU-nya itu ya sebesar 6. Nah, MU di sini, oke di sini gue tulis ya, ini ada rumusnya loh, ada rumusnya loh. Rumus MU-nya itu adalah delta TU per delta Q, ya. Itu rumusnya delta TU per delta Q. Nah, berarti kan di sini kan kita pengen cari nih MU2. Kenapa MU2? Karena kita pengen nyari MU yang di baris kedua gitu ya. MU2 berarti delta TU itu maksudnya apa sih? TU2 min TU1. Lalu kalau delta Q itu adalah Q2 min Q1. Gitu ya. Nah, berarti TU2-nya itu 6, TU1-nya itu 0. 6 dikurang 0, di sini gue tulisnya 6 dikurang 0 per delta Q-nya berarti Q2 min Q1-nya berarti Q2-nya 1 min Q1-nya 0. Ya berarti 6 per 1. 6 per 1 sama dengan 6. Nah, itu rumus mencari MU. Nah, dan seterusnya kalau teman-teman ingin mencari MU3 berarti yang 11 dikurangi 6. Ya delta TU-nya ya, 11 dikurang 6, 5 per delta Q-nya berarti 2 dikurang 1. 2 kurang 1 kan 1. Nah, 5 dibagi 1, 5. Itu untuk MU3-nya. Dan seterusnya untuk mencari MU4 sampai MU keberapa ini? 4, 5, 6, 7, 8 ya, sampai 8. Nah, ini juga lumayan sering keluar di SBMPTN ya. Kayak gitu ya. Nah, kalau kalian teman-teman perhatikan, nilai MU-nya itu semakin berkurang. Ya, nilai MU-nya itu semakin berkurang. Yang tadinya itu pertambahannya 6, lalu pertambahannya jadi 5, 4, 3, 2, 1 sampai pertambahannya itu 0. Nah, ini terjadinya LDMU. Yang tadi gue tulis ya, terjadinya LDMU atau Law of Diminishing Marginal Utility. Gitu ya. Ya, kenapa terjadinya LDMU? Ya, bayangin aja teman-teman kalau makan satu porsi mie ayam, itu pasti merasa lebih enak dibandingkan teman-teman makan 7 porsi mie ayam. Pasti apa bakal apa ya kekenyangan lah, bakalan bisa muntah kayak gitu. Nah, itu konsep atau logika berpikirnya kayak gitu, lebih mudahnya. Ya. Ya makanya kayak teman-teman misalnya kayak contoh mudahnya lagi apa? Ketika teman-teman itu muter lapangan ya, keliling lapangan lari. Lari lapangan gitu kan selama 10 menit. Kan teman-teman tuh pasti haus banget gitu kan. Nah, ketika teman-teman minum satu gelas air, itu merasa puas banget. Ya kepuasannya itu bisa 200 misalnya. Tapi apa yang terjadi kalau teman-teman minum sampai 10 gelas air? Pasti bakal kembung dan bahkan muntah. Nah, itu yang dimaksud dengan LDMU. Kepuasan yang diterima oleh konsumen akan semakin berkurang ketika konsumen itu terus menambah atau mengonsumsi barang atau jasanya. Nah, nanti dibuktikan dalam kurvanya ya teman-teman ya. Oke, untuk lebih mempermudah pemahaman konsep TU dan MU, ini gue buatin kurvanya teman-teman ya. Ya, jadi kurva ini menggambarkan tabel dari mie ayam yang tadi gue jelasin gitu ya. Jadi biar apa ya, biar samain aja gitu, biar teman-teman juga lebih mudah gitu buat memahaminya. Makanya sini gue tulis 6, 11, 15, 18, 20, 21. Ya kan. Nah, ini kan merupakan TU ya, TU yang didapat ketika konsumen itu mengonsumsi setiap porsi mie ayamnya. Oke, di sini gue bikin titik-titiknya ya. Ya sambil gue bikin ya, sebenarnya sih materi ini tuh lumayan sering keluar sih, meskipun bentuk kurvanya nggak keluar ya, tapi lebih ke keterangan dari kurva ini yang sering keluar di soal SBMPTN gitu ya. Makanya nanti habis gambar kurvanya nanti gue tambahin keterangannya ya. Oke, kalau udah ini gue buat lengkungannya ya, jadi kurva itu melengkung ya, kurva ini tuh melengkung dari titik origin atau titik 0, gue tarik ya sampai ke tadi titik yang berarti 21. Nah, itu yang melengkung ini tuh dinamakan kurva TU ya. Lalu untuk yang selanjutnya, di sini gue tambahin lagi deh,
MU sama dengan 0. Nanti gue jelasin ya, MU sama dengan 0 itu maksudnya apa. Terusnya di sini gue tulis mie ayam. Nah, terus selanjutnya itu gue bikin lagi nih kurva yang menurun, garisnya menurun. Nah, yang garis yang menurun itu adalah kurva dari MU-nya. Nah, sekarang gue jelasin kenapa MU itu kurvanya menurun. Gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, ya yang tadi mie ayam, ya yang tabel yang mie ayam, kan ketika semakin banyak mengonsumsi mie ayam, maka kepuasannya akan semakin berkurang, gitu kan. Nah, untuk keterangan kurva yang pertama, itu TU naik ketika MU turun lebih besar dari 0, sama dengan positif. Nah, kalau teman-teman perhatikan, pergerakan dari MU-nya yang semakin berkurang, itu TU-nya naik, gitu ya. Nah, tapi apa? MU-nya itu berkurang atau turun, itu nilainya lebih besar dari 0. Dan masih positif artinya ya. Kalau lebih besar dari 0 kan masih positif. Nah, tapi apa yang terjadi apabila MU-nya semakin menurun sampai MU-nya itu sama dengan 0? Nah, ketika MU-nya itu sama dengan 0, maka TU-nya itu maksimum, berada di titik tertinggi, yaitu di angka 21. Nah, gitu ya. Tapi apa yang terjadi nih? Kalau misalnya si konsumen itu terus mengonsumsi sampai porsi ke-8, 9, atau sampai ke-10, maka apa? Secara logika, MU-nya akan semakin turun lagi. Nah, kalau misalnya MU-nya itu semakin turun lagi, bahkan nilai itu bahkan nilainya bakal negatif kayak gitu. Maka apa? MU-nya itu kurang dari 0. Nah, ketika MU-nya kurang dari 0, ya maka TU-nya akan turun kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Penjabaran atau keterangan dari bentuk kurva TU dan MU-nya. Oke, sekian video gue kali ini. Nextnya gue bakal ngejelasin mengenai pendekatan ordinal. Terima kasih teman-teman.